Pemirsa, sebelumnya pada Selasa siang, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya, bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komit kan. Harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Selain Otto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selain Anies Mata, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya juga turut dipanggil ke kediaman Prabowo untuk diminta membantu pemerintahan. Politisi senior Anies Mata menjadi salah satu tokoh politik yang juga hadir memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gelora ini menyebut dirinya diminta untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Anies Mata menyebut akan ada 2 Wakil Menteri Luar Negeri, di mana dirinya akan ditugaskan untuk lebih fokus mengurus dunia Islam, sementara rekannya akan fokus kepada dunia Amerika dan Eropa. Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. Yang baru keluar itu juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Sementara itu juga hadir di Rumah Hambalang mantan Wali Kota Bogor Bima Arya. Politisi PAN ini diminta untuk membantu Prabowo di bidang kepemiluan dan sinkronisasi pemerintah daerah. Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang. Namun Bima Arya masih enggan menyebut posisi menteri apa yang akan diembannya. Menyusul rekan satu partainya Fadlizon dan Marwar Sirait, politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer juga disebut mendapat mandat membantu kabinet Prabowo Gibran. Immanuel Ebenezer ditugaskan sebagai Wamen Ketenagakerjaan. Kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Sementara itu politisi Partai Gerindra Budiman Sujatmiko juga disebut ditugaskan untuk mengurus ketimpangan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemanggilan calon menteri juga menyasar petinggi partai pengusung Prabowo Gibran. Mulai dari wakil ketua umum hingga politisi Partai Golkar dan juga Partai Demokrat. Sejumlah tokoh partai politik sejak kemarin mulai berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Salah satunya politisi Partai Gerindra, Fadlizon, yang dipanggil ke Rumah Kertanegara. Fadlizon mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Sementara dari Partai Gerindra, Marwarar Sirait, Senin sore juga memenuhi panggilan ke Rumah Kertanegara. Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri. Tidak hanya Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mendapatkan undangan ke kediaman Prabowo Subianto. Saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Politisi PAN ini menyebut menyerahkan penempatan dan keputusan sebagai hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman yang disebut akan mengisi posisi menteri. Untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo kepada saya. Selanjutnya, Prabowo Subianto juga memanggil politisi Partai Demokrat Muhammad Iftitah. Dirinya mengaku diminta untuk membantu kabinet pemerintahannya selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi beliau mengatakan, saya mempercayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya disebut akan diisi oleh berbagai latar belakang kalangan, tidak hanya dari elit partai, tapi juga dari tokoh nasional yang diharap dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki Menteri Prabowo Gibran masih menjadi pertanyaan. Tidak hanya tokoh partai, tapi juga tokoh nasional ikut dipanggil ke Rumah Kertanegara terkait dengan penggodokan calon menteri. Tokoh NU menjadi kalangan yang juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski belum memberikan keterangan lengkap, Arifatul Khairi mengaku datang memenuhi panggilan, bekerja sama membangun bangsa. Biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang... Berbeda dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang justru secara terbuka menjelaskan posisi menteri yang akan diemban. Abdul Mukti menyebut diamanahkan menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, yang tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Tidak hanya dari tokoh ormas keagamaan, pegiat hak asasi manusia, Natulius Pigai juga mendapatkan undangan ke Rumah Kertanegara. Usai bertemu, Pigai mengaku siap membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.